Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, ya. Kemudian melanjutkan dengan berbagai macam aktivitas yang kita berusaha agar setiap apa yang kita lakukan diberikan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim, melanjutkan materi lalu, ya. Pembahasan yang sudah sampai pada ghunnah, ya. Atau apa? Sifat, ya. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang terakhir pembahasan kita sudah di penghujung pembahasan tentang sifat, ya. Penghujung pembahasan tentang sifatul huruf. Maka sekarang kita berada di akhir, kalau dalam kitab ini di akhir sifat, ya, pembahasan tentang sifat, yaitu sifat ghunnah. Ya. Taib. Ghunnah di sini, ya, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu. Kalau kita masih ingat pembahasan atau pelajaran di bab makharijul huruf, ya, ada 5 bagian makharijul huruf secara umum, ya. Dan yang terakhir adalah makhraj yang disebut dengan al-khayshum, ya. Maka di situ disebutkan al-khayshum di sini merupakan tempat dikeluarkannya huruf, ya, ghunnah. Nah, di sana ada ghunnah, di sini ada ghunnah. Maka sebetulnya apa ghunnah ini, ya? Ghunnah itu apa sebetulnya? Taib. Sebetulnya ini sudah kita bahas, ya. Sebetulnya ini sudah kita singgung meskipun tidak terlalu terperinci ketika di bab makharijul huruf yang telah berlalu beberapa waktu, ya, atau beberapa, ya, waktu lalu. Di bab sebelumnya, di bab makharijul huruf, ya. Maka keduanya adalah sesuatu yang sedikit berbeda, ya, meskipun hakikatnya ya sama saja, ya, namun ada perbedaan sedikit antara keduanya, ya. Ada ghunnah yang
disebut sebagai huruf juga ya. Namun huruf disebut sebagai huruf yang tidak bisa berdiri sendiri, dan itulah gunnah asliyah ya, disebut dengan gunnah asliyah yang terdapat pada huruf nun ya, bagaimanapun kondisinya pasti disertai dengan gunnah ya. Tapi gunnah yang asliyah yang kadarnya hanya sedikit saja, an, in, un ya, na, ninu ya, meskipun berharakat dia masih ada kadar gunnahnya meskipun hanya sedikit ya. Dan itulah sekali lagi yang masuk kepada bagian gunnah asliyah, yaitu pada pembahasan makharijul huruf. Gunnah yang senantiasa menyertai huruf nun yang apapun kondisinya ya. Yang singkat, gunnah pokok ya. Gunnah yang menjadi pokok huruf nun dan mim ya. Dua huruf nun dan mim. Baik. Adapun gunnah yang dimaksud di sini adalah gunnah sifat ya. Sifat gunnah yaitu gunnah yang dipanjangkan. Ya, gunnah yang dipanjangkan, gunnah mutatawwalah. Ya. Gunnah yang memang dipanjangkan bacaannya. Seperti mungkin dalam ikhfa, ya, dalam iqlab juga, dalam tasydid pada nun dan mim misalnya ya. Dan semacamnya ya. Dalam idgham juga ya. Nah, inilah gunnah yang dipanjangkan, inilah ya gunnah yang dimaksud pada pembahasan tentang sifatul huruf di sini. Baik. Setelah kita bedakan ya antara kedua pembahasan tersebut, kita coba bahas ya yang ada di dalam kitab sini. Baik, gunnah. Gunnah di sini ya, kalau didefinisikan di sini atau dijelaskan di sini, kalau menurut bahasa ya, secara bahasa gunnah itu adalah suara yang keluar dari khayshum ya. Suara yang keluar dari pangkal hidung, ini secara umum ya. Suara yang keluar dari rongga hidung atau pangkal hidung. Nah, ini secara umum. Ini gunnah secara umum. Ya. Gunnah secara umum memang seperti itu. Tapi gunnah secara istilah tajwid yang dimaksud dengan sifat gunnah adalah ya. Di sini ada pembahasannya, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Ya. Nah, ini gunnah asliyah ya, atau gunnah secara umum. Gunnah yang singkat yang senantiasa menyertai huruf mim dan nun. Tapi gunnah yang dimaksud sifat di sini adalah ya, yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutatawwalah ya. Gunnah yang dipanjangkan ya. Gunnah yang dipanjangkan. Bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim ya. Nah, ini sudah kita terangkan juga sebetulnya ya. Barusan kita jelaskan bahwa gunnah yang dimaksud dalam pembahasan sifatul huruf di sini adalah gunnah yang memang dipanjangkan. Gunnah yang memang dipanjangkan. Baik. Nah, ternyata gunnah ini gunnah yang dipanjangkan ya. Kita sejenak mengesampingkan atau melupakan sejenak ya tentang gunnah asliyah yang berlalu tadi di pembahasan makharijul huruf. Kita masuk kepada pembahasan gunnah yang sifat ya, yang termasuk daripada sifatul huruf. Nah, ternyata gunnah di sini ya, gunnah yang merupakan sifat atau gunnah mutatawwalah di sini memiliki beberapa tingkatan ya. Memiliki beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan gunnah. Baik. Dikatakan di sini ada 4 tingkatan gunnah ya, dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah akmal ma takun ya.
akmal ma takun. Akmal ma takun fi ghunnah, fil ghunnah. Yang artinya adalah, ini tingkatan yang pertama, artinya adalah ghunnah yang paling sempurna. Ghunnah yang sangat sempurna. Ghunnah sangat sempurna. Nah, ini tingkatan yang paling sempurna. Yang tingkatan yang pertama adalah disebut dengan ghunnah akmal ma takun, ya. Atau ghunnah yang paling sempurna maknanya. Ini tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan ini terdapat pada kondisi, ya, di mana huruf nun dan mim bertasydid. Ya. Ketika huruf nun dan mim bertasydid, begitu juga ketika huruf nun dan mim yang diidghamkan. Ya. Ketika huruf nun dan mim bertasydid dan juga huruf nun dan mim ketika diidghamkan. Maka ini termasuk dari ghunnah yang paling sempurna. Ya. Disebut dengan ghunnah yang paling sempurna. Paling sempurna apa artinya? Ya. Ghunnah, kalau disebut paling sempurna, ya berarti ghunnahnya itu kembali kepada definisi awal, ya, keluar dari khaysyumnya. Suara yang keluar dari khaysyumnya itu sempurna. Ya. Suara yang keluar dari khaysyumnya itu betul-betul sempurna. Ya. Nah, jadi seperti huruf misalnya nun dan mim ketika bertasydid, contoh awalnya, ya. Atau beberapa contoh yang ada di dalam kitab di sini disebutkan Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, Muhammad, nah, ini gunnahnya sempurna, ya, sempurna. Kemudian sebetulnya, ya, perlu kita sampaikan mungkin di awal, di sini ada beberapa pendapat ulama, ya, ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan atau berpendapat bahwa tingkatan ghunnah itu tidak hanya 4 saja, ya, atau tidak 4. Ada yang mengatakan hanya 3 saja. Ada tingkatan ghunnah yang hanya 2 saja sebetulnya, ya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Ini salah satu pendapat saja, ya, bahwa ada merinci bahwa ghunnah itu ada perinciannya 4 pendapat, 4 tingkatan seperti ini, ya. Maka yang menyatakan pendapat ini, ya, ghunnah yang akmal ma takun, dia lebih panjang daripada ghunnah yang lainnya. Kadarnya lebih panjang, lebih lama, ya, lebih lama daripada ghunnah yang lainnya. Nah, maka di sini yang dimaksud paling sempurna juga adalah termasuk di dalam maknanya adalah paling panjang, ya. Secara kadar ghunnah ketika diucapkannya juga paling panjang. Muhammadur Rasulullah, ya, misalnya Muhammad. Nah, sama dengan ketika huruf nun juga bertasydid, maka masuk kepada ghunnah yang sempurna. Amanna, ya, dipanjangkan ghunnahnya. Kam min fi'ah, ya. Di sini kam min, ya. Mim sukun bertemu dengan mim hidup, ya, atau mim berharakat. Nah, ini yang contoh idgham, ya. Contoh mim yang diidghamkan, ya. Kam min, ya, bukan min fi'atin, ya. Ini ikhfa masuknya. Atau contoh berikutnya mim mal, ya. Mim mal. Nah, di sini juga termasuk huruf nun yang diidghamkan kepada huruf mim, ya. Nah, atau sama hukumnya, ya, sama hukumnya ketika tanwin, ya. Tidak hanya nun atau mim yang disukunkan kondisinya, ya, ketika idgham, tapi juga termasuk di dalamnya tanwin, karena tanwin merupakan salah satu bentuk nun sukun juga, ya.
Nah, di antara maknanya adalah tanwin itu nun sukun yang tidak tertulis tapi dibaca. Ya, dibaca tapi tidak tertulis. Nun sukun yang tidak tertulis tapi dibaca. Itu salah satu makna daripada tanwin. Ya. Maka ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yanmu, ya nun, mim, waw, nah, maka diidghamkan. Ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini maka diidghamkan dengan idgham bi ghunnah disebutnya, ya. Khairan yarah, ini contohnya, ya. Salah satu contohnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Khairan yarah. Nah, ini dighunnahkan juga dengan ghunnah yang paling sempurna. Demikian juga dengan nun sukun yang bertemu dengan huruf waw atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw, sama. Ya, di sini ada 2 contoh langsung dalam satu kalimat, min waliyyin wala waq. Nah, sama ya di sini. Kemudian contoh yang terakhir di sini, irkam ma'na. Ya, ini satu-satunya kasus yang huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, maka diidghamkan di sini. Ya bunayya irkam ma'na. Ya. Karena memang keluar dari satu makhraj, huruf ba dikeluarkan dari kedua bibir, begitu juga dengan huruf mim, ya, maka diidghamkan dengan idgham bi ghunnah, ya. Karena idghamnya kepada huruf mim maka dighunnahkan. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya, ini juga diidghamkan. Dan contoh-contoh ini sekali lagi ketika huruf nun dan mim ataupun tanwin, ya, yang diidghamkan maka dia termasuk pada ghunnah yang akmal, ya, ghunnah yang paling sempurna atau sangat sempurna. Begitu juga dengan nun dan mim yang kondisinya bertasydid, ini juga termasuk pada huruf atau ghunnah yang paling sempurna atau sangat sempurna. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian di bawahnya ada tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan yang kedua disebut dengan tingkatan kamilah. Ya. Tingkatan kamilah. Nah, ini artinya adalah sempurna tentu saja, ya, seperti yang kita ketahui. Asal katanya sebetulnya kamil, ya, kamil. Karena dia menjadi sifat dari sesuatu yang muannats, ya, maka dia juga dikasih tak marbutah karena ghunnatun, ya, tulisannya dia adalah bentuknya muannats, ya, muannats, maka kamilnya juga diganti ditambah dengan tak marbutah, ya, karena mensifati sesuatu yang muannats sehingga diikutkan menjadi muannats, ya, dijadikan muannats juga. Dan jadilah kamilah, yang artinya sempurna. Ya. Kapan ghunnah disebut sempurna? Ya. Yaitu ketika tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas, yaitu pada nun dan huruf mim yang kondisinya ikhfa. Ya. Terjadi pada huruf nun dan mim ketika diikhfakan, ya, dalam kondisi ikhfa, maka ini termasuk dari ghunnah yang kamilah atau ghunnah yang sempurna, ya. Pokoknya kondisinya ikhfa maka dia termasuk daripada ghunnah yang kamilah atau ghunnah yang sempurna. Kalau tadi tingkatan yang pertama adalah sangat sempurna, ya, atau paling sempurna, di sini sangat sempurna, paling sempurna. Kalau tingkatan yang kedua sempurna saja, ya, tapi bukan yang paling sempurna. Nah, sekali lagi tingkatan di sini yaitu kondisi di mana huruf nun dan mim yang diikhfakan, ya, yang diikhfakan, baik ikhfa syafawi, ya, atau ikhfa haqiqi, ya, masuk di dalamnya ikhfa syafawi. Ya, di antaranya adalah, di antara contohnya adalah wala man sabar, ya, wala man sabar. Di sini ada ikhfa, ya, di sini ada ikhfa,
maka digunnahkan dengan gunnah yang kadarnya cukup panjang atau disebut dengan sempurna. Ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 atau salah satu huruf ikhfa yang 15. Kemudian contoh yang lain, mansura, mansura, mansura. Nah, di sini juga termasuk daripada huruf nun yang memang diikhfakan. Baik. Kemudian contoh berikutnya adalah yaumahum barizun, ya. Yaumahum barizun. Nah, di sini adalah di antara contoh ikhfa syafawi, ya, yaitu di mana huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Ya, di sini masuk kepada idgham, ya, bukan ikhfa syafawi yang juga digunnahkan dengan gunnah yang kadarnya sempurna, ya. Yaumahum barizun, hum barizun, hum ya, dipanjangkan. Cara membacanya dipanjangkan atau gunnah yang sempurna. Baik, demikian juga kondisinya ketika iqlab, ya, ketika iqlab. Nah, iqlab dan ikhfa syafawi kondisinya kurang lebih sama, ya, yaitu bertemunya huruf nun sukun atau mim sukun dengan huruf ba, ya. Kalau mim sukun yang bertemu dengan huruf ba disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Kalau nun sukun yang bertemu dengan huruf ba maka disebut dengan iqlab, ya, atau qalb. Nah, seperti yang dicontoh yang terakhir di sini, min ba'd, ya, min ba'd, ya. Ini diantara contoh iqlab, ya. Jadi tidak hanya ikhfa di sini yang termasuk daripada gunnah yang sempurna, gunnah kamilah, begitu juga dengan iqlab termasuk di dalamnya iqlab dan juga ikhfa syafawi. Ya, ini dua tingkatan yang pertama, ya, dua tingkatan yang sempurna kita katakan, ya. Tingkatan yang pertama disebut dengan paling sempurna, ya, paling sempurna. Kalau yang kedua sempurna saja. Nah, dua tingkatan inilah yang masuk kepada pembahasan sifat gunnah, ya, dalam sifatul huruf di sini. Ini, ya, dua kondisi ini, ya, dua tingkatan yang pertama ini disebut dengan gunnah mutatawwalah, ya. Gunnah yang mutatawwalah tadi yang masuk kepada pembahasan sifatul huruf tadi, ya. Sifatul huruf, ya, yang memang ketika diucapkan dipanjangkan, kadarnya panjang, dikatakan di sini sempurna, ya. Tingkatan yang pertama sangat sempurna, tingkatan yang kedua tingkatan yang sempurna saja. Oleh karenanya, ya, dua tingkatan pertama dengan dua tingkatan yang terakhir cukup kontras bedanya, ya. Bedanya sangat jauh sekali, ya. Kalau kita katakan sempurna tadi, ya, dua-duanya sempurna. Kalau yang atas atau tingkatan pertama itu sangat sempurna, kalau yang kedua hanya sempurna saja. Maka kalau kita lihat yang tingkatan ketiga adalah apa? Tingkatan yang naqisah, ya, disebut dengan naqisah, kurang. Dari sempurna ke kurang itu apa? Sangat jomplang, ya, sangat jauh sekali, ya. Tingkatan yang ketiga disebut dengan tingkatan gunnah yang naqisah, ya. Naqisah, yaitu tingkatan gunnah yang kurang, kadarnya kurang, ya. Kadarnya kurang, artinya tidak panjang. Dan dua tingkatan inilah yang memang masuk di dalamnya atau pembahasan tentang apa? Gunnah yang asliyah, ya, gunnah asliyah. Meskipun di setiap kondisi nun atau mim, ya, setiap kondisi huruf nun dan mim juga terdapat gunnah asliyah, ya. Tapi tidak setiap huruf nun dan mim memiliki gunnah yang mutatawwalah. Baik. Nah, bagaimana kondisi huruf nun atau gunnah, sifat gunnah yang naqisah di sini, ya, yaitu terdapat pada huruf nun dan mim yang kondisinya sukun dan diizharkan. Cara membacanya diizharkan, ya.
Nah, maka di sini apa? Kondisi gunnahnya kurang. Ya, kadar gunnahnya disebut dengan kurang, singkat, ya. Sangat singkat. Ya. Tingkatan yang disebut naqisah adalah kondisi di mana huruf nun dan mim huruf nun dan mim yang kondisinya sukun dan dibaca izhar. Artinya jelas, ya. Dibaca jelas tanwinnya atau sukunnya dibaca jelas, ya. Afwan, sukunnya dibaca jelas. Contohnya seperti an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ada semua, ya. An'amta 'alaihim. Ya. Nah, di sini diizharkan semua huruf nun dan mim sukunnya, ya, maka ini termasuk daripada tingkatan gunnah yang naqisah. Kadarnya kurang. Ya, kadarnya kurang. Yaitu sekali lagi terdapat pada huruf nun dan mim kondisinya sukun dan dibaca izhar. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat dari sifat gunnah, ya, atau dari gunnah yang ada, ya, tingkatan yang keempat disebut dengan tingkatan anqas ma takun, ya. Yaitu tingkatan paling kurang, ya. Tadi kurang, sekarang paling kurang, ya. Atau sangat kurang, ya, sangat kurang kadar gunnahnya. Kapan disebut gunnah itu kurang? Ya, yaitu pada kondisi huruf nun dan mim berharakat. Ya, huruf nun dan mim ketika berharakat masih ada kadar gunnahnya. Nah, ini sudah kita jelaskan juga, ya, ketika berbicara tentang makhraj huruf nun dan mim ketika pembahasan makhraj, bab makharijul huruf. Nah, ketika huruf nun dan mim diucapkan, ya, dan ketika huruf nun dan mim berharakat, ya, diucapkan, maka masih ada kadar gunnahnya, ya. Tapi kadar gunnahnya kurang, ya. Kadar gunnahnya kurang. Makanya, ya, bagaimanapun kondisinya huruf nun dan mim, baik berharakat ataupun kondisi disukunkan, dia pasti ada kadar gunnahnya. Ini sering kita sampaikan juga, ya. Tidak bisa huruf nun dan mim diucapkan, atau huruf nun dan mim tidak bisa diucapkan tanpa gunnah, ya, atau tidak sempurna. Tidak bisa, bahkan, ya, tidak bisa diucapkan huruf nun dan mim jika tidak disertai gunnah, ya. Nah, segitu aja masih ada gunnahnya, ya, meskipun kadarnya sedikit. Nahnu, namariqu, ya, wa namariqu, nahnu, ya. Nah, di sini juga masih ada kadar gunnahnya, tapi sangat kurang, ya, sangat kurang atau paling kurang tingkatannya. Naninu, naninu, an inun. Nah, kalau an inun tadi agak panjang sedikit, ya, dikatakan seperti itu. Nah, maka tingkatan yang paling bawah, ya, tingkatan yang paling atau yang keempat adalah tingkatan gunnah angqas, ya, angqas ma takun fil gunnah, yaitu tingkatan yang sangat kurang kadar gunnahnya terdapat pada huruf nun dan mim yang berharakat. Baik, inilah 4 tingkatan gunnah yang memang disebutkan dalam kitab ini, ya. Yang pertama adalah sifat gunnah atau 2 tingkatan pertama yang termasuk daripada sifat gunnah yang dimaksud dalam pembahasan tentang sifat huruf di sini, yaitu gunnah mutatawwalah, ya. Gunnah yang memang dipanjangkan terdapat pada kondisi huruf nun dan mim bertasydid, juga ketika diidghamkan, ketika diikhfakan, ataupun ketika diiqlabkan dalam huruf nun, ya, bertemu dengan huruf ba. Nah, inilah tingkatan gunnah atau sifat gunnah mutatawwalah yang dimaksud pada pembahasan sifatul huruf di sini. Baik, ini sebetulnya sekali lagi, ya, perincian, ya, di antara perincian tingkatan gunnah atau kadar-kadar gunnah, ya. Karena kadar gunnah memang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Terutama 2 tingkatan pertama dengan 2 tingkatan yang terakhir ini cukup atau sangat kontras sekali kadar gunnahnya. Baik.
Pendapat yang lain ya, pendapat yang lain bahwa gunnah itu sebetulnya tidak sampai 4 tingkatan ya. Kenapa? Karena 2 tingkatan pertama ini memang tidak dibedakan ya. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Bahkan cukup banyak ulama ya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak membedakan antara 2 tingkatan gunnah yang pertama. Ya, yaitu tingkatan akmal dan yang kamil, ini tidak dibedakan antara kedua gunnah tersebut secara kadar. Ya, secara kadarnya tidak dibedakan antara kedua tingkatan tersebut. Adapun dengan tingkatan 2 terakhir, jelas ini sangat berbeda dan tidak ada khilaf memang di sini ya, dari segi kadar gunnah yang masih dimiliki oleh huruf nun dan mim yang kondisinya disukunkan dan diizharkan juga ketika berharakat ya. Itu saja yang membedakan ya, bahwa ada pendapat yang menyatakan tidak terbedakan ya, tidak dibedakan antara 2 tingkatan pertama ya. Kadar gunnahnya sama saja ya, seperti itu. Ini hanya perincian saja, tidak ada perselisihan ya, hanya pembagiannya saja dari sifat gunnah yang ada. Taib ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di situ sebetulnya ada catatan ya. Ada catatan sedikit di bawah, tertulis di situ kadar tempo gunnah disesuaikan dengan ritme bacaan. Ya. Kadar tempo gunnah ya, kadar gunnah, panjangnya sebuah gunnah ya disesuaikan dengan ritme bacaan. Ya, sebagaimana kita tahu dan sudah lewat pembahasannya sebetulnya ya, tentang ritme bacaan, tempo bacaan itu ada kurang lebih 3 tingkatan ya, 3 tingkatan secara garis besar. Ada yang disebut dengan tahqiq ya, yaitu bacaan yang lambat ya, bacaan yang lambat. Tartil jelas ya, tapi bacanya lambat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bacanya seperti itu ya. Nggak kebayang ya, baca 1 juz bisa semalaman bisa jadi, atau 2 jam 3 jam. Nah, baca lambat seperti itu. Ini tahqiq disebutnya ya. Kemudian ada tempo bacaan yang kedua, yaitu tadwir ya, tadwir. Agak cepat sedikit daripada yang pertama tadi, daripada tahqiq tadi ya. Tapi tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat, tidak juga disebut lambat. Ada tingkatan yang ketiga disebut dengan hadr ya, disebut dengan hadr. Ini sudah lewat pembahasan di awal-awal kalau tidak salah ya, di dalam kitab ini disebut dengan hadr. Ini agak cepat ya, bahkan dikatakan disebut lebih cepat ya, atau paling cepat, bacaan yang memang cepat, tapi harus tetap dengan menjaga hukum-hukum tajwid, harus dibaca secara tartil juga ya. Nah, tidak hanya dibaca cepat, tapi harus dengan menjaga hukum-hukum tajwid yang ada, hukum-hukum bacaan. Nah, 3 kondisi seperti ini ya, atau dengan 3 ritme bacaan, 3 tempo bacaan, tentu saja kadar gunnahnya akan berbeda-beda. Kadar gunnah di bacaan tahqiq pasti akan berbeda dengan kadar di hadr. Ya, begitu juga dengan mad ya. Begitu juga dengan mad. Hukum mad yang ada misalnya 4 harakat di bacaan tahqiq tentu saja berbeda dengan 4 harakat di bacaan hadr ya. Maka ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan bacaan. Nah, biasanya ada yang bertanya, kemudian bagaimana cara mengetahui kadar gunnah yang pas itu seperti apa? Seberapa lama ketika kita digunnahkan? Nah, ini agak susah dijelaskan ya, makanya biasanya guru-guru kami menjelaskan ini agak susah dijelaskan ya, atau secara terperinci akan cukup lama dijelaskan ya. Maka duduklah bersama guru-guru ya. Nah, di situ akan ditetapkan ya, atau akan dihukumi. Nah, guna antum kurang ya, silakan ditambah sedikit. Guna antum kepanjangan ya, dengan bacaan seperti itu kepanjangan, maka kurangi sedikit. Nah, maka si pembaca akan terbiasa ya, akan terbiasa, lama kelamaan akan terbiasa dan mengetahui kadar gunnah yang ditunaikan harus seberapa dalam membaca ritme tertentu misalnya. Nah, lama-lama akan terbiasa ya. Sebetulnya mungkin ada
istilah dua harakat. Ya, ada istilah dua harakat. Agak panjang ini. Ya, ada istilah dua harakat. Ya, ada yang mengatakan gunnah itu dua harakat. Pernah dengar nggak istilah ini? Ya, dua harakat. Ya, tapi kenapa kalau secara praktek kita perhatikan apa? Tidak sama antara misalnya yaumahum barizun, barizun ya. Bariz di sini ba-nya di sini dua harakat tapi kayaknya gunnah yang sebelumnya lebih lama. Ya atau tidak? Ya. Nah, maka ya para ulama juga menjelaskan ya atau di beberapa guru-guru Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dua harakat gunnah tidak sama dengan dua harakat mad. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dikiaskan ya harakat mad dengan harakat gunnah. Dua harakat gunnah tidak bisa dikiaskan dengan dua harakat atau harakat mad. Ya. Maka tidak sama, dia lebih panjang sedikit dua harakat gunnah. Memang ada istilah dua harakat gunnah, tapi dua harakat gunnah tidak sama dengan dua harakat mad. Ya, dua harakat gunnah lebih panjang sedikit ya daripada dua harakat mad. Ya, demikian mungkin ya. Baik, ini sebetulnya harus terperinci lagi ya tentang kadar gunnah ketika dibaca dalam prakteknya. Baik, maka perbanyak ya mendatangi majelis ya halaqah tahsinul Quran bersama para guru-guru yang memang punya kompeten di situ di bidang bacaan Al-Quran. Insya Allah kita kalau sudah terbiasa bisa mengukur ya, bisa mengukur kadar gunnah dalam membaca Al-Quran. Baik, catatan berikutnya ya. Dalam edisi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq. Ya, sebetulnya masih ada dua sifat yang terkadang dibahas dalam pembahasan ilmu tajwid, yaitu ismat dan idlaq ya. Karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan ilmu tajwid. Ismat dan idlaq ini sebetulnya dua sifat yang memang berlawanan ya, berlawanan. Kalau dari segi maknanya mungkin ada huruf-huruf idlaq itu adalah huruf yang cepat keluarnya ya, huruf-huruf yang tajam yang cepat keluar dari mulut. Adapun ismat adalah sebaliknya ya, tidak secepat idlaq ketika diucapkan. Nah, ini tapi tidak, sebagian ulama tidak membahasnya ketika membahas bacaan Al-Qur'an atau dalam ilmu tajwid karena memang tidak langsung bersinggungan dengan hukum-hukum tajwid atau dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga bisa diamalkan secara maksimal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan berlanjut pada sesi bimbingan tilawah. Kita insyaallah berada di pelajaran di surat Al-Qadar, Al-Alaq. Saat ini insyaallah selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajaran antum melalui interaktif line telepon 02286862637 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 0811227146. Untuk itu kita persilakan kembali Al Ustaz untuk membimbing kita di pelajaran surat Al-Alaq. Kita persilakan falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bacaan surat Al-Qadar ya, Al-Qadar. Sekarang kita masuk kepada surat berikutnya, itu surat Al-Alaq. Ya, kita akan bagi dua sepertinya ya, dua surat ini, dua pertemuan dengan 19 ayat kita bagi dua. Pertemuan pertama kita ambil 10 ayat ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ambil sisanya. Baik. Seperti biasa ya, kita harap bisa maksimalkan di bimbingan tilawah di sini
mengikuti arahan atau beberapa poin yang disampaikan, kemudian juga berusaha maksimal untuk mempraktekkan seluruh materi yang sudah dipelajari ya. Baik, silakan diikuti terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, di sini di 3 atau 4 ayat pertama mungkin ada beberapa huruf qalqalah ya. Maka diperhatikan, kita sudah bahas di beberapa pertemuan lalu ya tentang sifat qalqalah. Maka diperhatikan beberapa catatannya. Ya, di antaranya adalah menunaikan qalqalah ini yang cukup sering terjadi ketika praktek adalah huruf qalqalah telat memantulkan ya. Telat memantulkan sifat qalqalahnya ya. Biasanya di ujung ya. Akko ya. Nah, ini telat mengeluarkan atau memantulkan suara qalqalahnya. Nah, ini telat ya. Tidak telat. Ako langsung dipantulkan. Jangan akko ya, telat. La. Baik. Sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik, di sini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya. Ada huruf hamzah di sini yang di antara sifat hamzah itu adalah syiddah ya. Syiddah artinya tertutup rapat antara kedua sisi makhraj ketika diucapkan sehingga betul-betul terdengar jelas ya, terdengar nyaring dan kuat. Khalaqal i ya, jangan khalaqal i. Nah, enggak jelas awalnya di mana. Sama sebetulnya di awal iqra ya, jangan tidak ada awalnya ya. Nah, tidak ada awalannya. Dia harus i. Nah, jelas terdengar awalannya dan terdengar jelasnya itu disebabkan memang menunaikan sifat syiddah, yaitu merapatkan antara kedua sisi makhrajnya. Baru dilepas ya. Seperti ketika kita menahan misalnya mensukunkan huruf hamzah misalnya sama khalaqal i. Nah, jelas ya, terdengar tidak i. Nah, itu menjadi mad ya. Kalau seperti itu ya, tidak merapatkan antara kedua sisi makhraj biasanya seperti menjadi huruf mad ya. Baik. Dicoba sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik, di sini juga menjadi perhatian kita ya, adalah huruf qaf di sini adalah salah satu huruf qalqalah yang memang juga sekaligus menjadi huruf isti'ala. Ya, ini sudah kita bahas juga ya, tidak hanya memantul saja ya suara qalqalah tersebut, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi huruf qalqalah tersebut, apakah dia termasuk isti'ala dan ataukah istifal ya, yang ditebalkan atau tipis suaranya ya. Karena huruf qaf adalah di antara huruf isti'ala, maka qalqalahnya juga tebal, suara pantulannya pun menjadi tebal ya, tidak tipis ya. Alaqo
Jangan hanya alaqa saja ya, memantul begitu saja, tidak. Tapi ada ketebalan di situ ya, ada ketebalan ketika memantulkan qalqalah atau suara qalqalah di sini. Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada hamzah lagi ya. Ini hamzah memang kita coba tekankan ya nanti. Tapi beberapa yang setoran juga ya, yang telepon hubungi kami di setoran, alhamdulillah cukup baik ya, meskipun huruf hamzah di sini kurang terperhatikan ya. Nah, di sini kita coba agak ketat lagi sedikit ya. Memang ketika huruf hamzah ya diucapkan itu seolah suara terputus ya. Karena bukan seolah, karena memang terputus ya, memang karakternya seperti itu ketika diucapkan ya, apalagi ketika disukunkan iqra, memang putus ya, memang putus suaranya atau terjeda ya, terputus karena merapatkan antara kedua sisi makhrajnya. Baik. Iqra wa rabbukal akram, rabbukal rabbukal akram. Nah, iqra wa rabbukal akram. Silahkan. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Baik, di sini ada kalla disebut dengan mad jaiz ya, disebut dengan mad jaiz. Kadarnya 4 harakat ya. Kita ambil yang 4 harakat, meskipun boleh 2 harakat ya. Tapi kita dalam pembelajaran kita ambil yang 4 harakat ya. 4 sampai 5 boleh sedikit ya, sampai 5 ya. Kallai ya, mad jaiz adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah ya, huruf hamzah yang dalam 2 atau terpisah dalam 2 kata ya, terpisah dalam 2 kata ya. Kalla, innal ya, la huruf madnya di kata pertama, insannya atau innanya hamzahnya di kata yang kedua. Kalau mad wajib itu 2 huruf tersebut ya, yaitu huruf mad dengan hamzah berada dalam 1 kata ya. Baik. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Baik, di sini ada gunnah juga ya. Di sini kita coba perhatikan gunnahnya. Ada 2 gunnah di sini. Inna ya, dipraktekkan. Sebagian orang kalau terdapat gunnah yang cukup berdekatan ya, terdapat lebih dari 1 gunnah yang memang berdekatan, sebagian orang ragu untuk memanjangkannya ya. Kalau memang perlu digunnahkan dengan gunnah yang panjang, panjangkan semuanya ya. Tidak hanya 2, kalau ada 3 ya panjangkan semuanya. Ada 4 juga panjangkan semua meskipun berdekatan ya. Sebagian orang ragu untuk menggunnahkan dengan gunnah yang panjang ketika ada 2 atau lebih dari gunnah yang berdekatan. Baik, maka tunaikan ya. Hak itu menjadi hak huruf nun ya. Menjadi hak huruf nun, yaitu digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal
innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna. ar-ra'ahu istaghna. Baik, ar-ra'ahu ini fathah. Kita tahu huruf ghain ditebalkan ya di antara huruf yang tebal, sehingga jangan mempengaruhi ketipisan huruf ta ya. La ya, taknya fathahnya sempurnakan dan dalam kondisi yang tipis ya. Ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna. Silakan. ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Baik, ini kita ingatkan, sering kita sampaikan juga, yaitu huruf mad yang berada di akhir waqaf ya, yang berada di akhir ayat atau berada di waqaf, ini jangan ditambah hamzah ya, atau seolah menambah hamzah, yaitu menutup antara kedua pita suara ya. Yanha ha ya. Ara'aita alladhi yanha ujungnya jangan seperti itu kan ya. Biarkan lolos, biarkan yang bermain, yang menghabiskan itu memang kita habiskan suaranya, bukan menutup kedua pita suara ya. Kalau menutup kedua pita suara menjadi hamzah jadinya ya. Dia seolah menambah huruf hamzah. Ara'aita alladhi yanha lepaskan ya, lepaskan. Ara'aita alladhi yanha. Silahkan. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Baik, kita cukup ya 10 ayat untuk pertemuan sekarang. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita habiskan sisa daripada surat yang ada. Kita coba baca sekali lagi ya. Baca sekali lagi, maksimalkan dari segi prakteknya dari ayat pertama sampai 10. Nah, silakan diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika
ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى. Baik, demikian pembacaan ayat atau pembacaan surat Al-Alaq dari 1 sampai 10. Kita coba terima bacaan dari para pendengar. Nah. Khairan Ustaz atas bimbingannya. Wa iyyakum, kita beranjak pada sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Alaq. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 0228662637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122771476. Dan kita coba angkat penelpon pertama 0228662637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Zain Abdillah ya? Nah, Ustaz. Iya, silakan Akhi Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, Masya Allah Akhi Zain Abdillah. Ya, sudah cukup baik Akhi Zain ya. Satu catatan kecil mungkin ya Akhi Zain. Sudah baik ya, sudah bahkan sangat baik bacaannya ya. Tapi tadi saya lihat agak ini di awal saja ketika ta'awudz dan basmalah tadi jangan jangan terlalu memberatkan diri atau jangan takalluf ya. Antum faham takalluf ya? Jangan terlalu memberatkan diri dengan mengucapkan huruf-huruf yang ada a'udzu billahi. Jangan memberatkan ya, jangan memberatkan si mulut. Santai saja ya, mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan santai saja ya, dengan santai saja, dengan relax ya, tidak perlu bersusah payah dalam mengucapkan si mulutnya sampai ngotot-ngotot, tidak seperti itu. Nanti gampang capek kalau seperti itu ya. Relax saja ya. Relax saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk memberatkan ya, untuk memberatkanmu. Baik, itu saja mungkin ya, tapi secara umum sudah sangat baik Akhi Zain Abdillah, barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kita beralih ke penelpon kedua 0228662637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Aghda di Selasau. Silakan Akhi Aghda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Sekali lagi, kalla. Kalla innal insana layatgha. Afwan, ya ada kepanjangan ya, gha, ya kepanjangan 2 harakat saja ya. Ya tagha, gha. Sekali lagi. Kalla innal insana layatgha. Sama. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Aghda ya. Tadi mad yang di akhir waqaf sudah diingatkan ya. Jangan terlalu panjang ya, 2 harakat saja. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Aghda di Selacap atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita undang kembali bagi penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Abu Aiman di Pataruman. Abu Aiman di Pataruman, ahlan. Abu Aiman, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, ulangi. Alladzi 'allama bil qalam. Iya, ada tasydidnya Pak ya, di lamnya. 'Allama. 'Allama. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sama Pak ya, Abu Aiman. 'Allamal insan. Ada di lamnya tuh ada tasydidnya tuh. Ada kayak huruf W di situ. Coba 'allamal insan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita? Ara'aital ladzi yanha. Iya, yanha, nunnya diizharkan aja Pak ya. Abu Aiman tidak dipanjangkan. Enggak begitu, tapi yanha, yanha langsung. Nah, sekali lagi Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha.
Sekali lagi. Ara'aital ladzi yanha. Tamam. Abdan idza shalla. Dipantulkan suara baknya abdan, ab. Nah, coba. Abdan idza shalla. Iya, Masya Allah ya. Sudah cukup 10 ayat dulu ya Abu Aiman ya. Barakallahu fiq ya. Sudah cukup. Baik, barakallahu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Aiman di Pataruman atas partisipasinya. Ditunggu di Tata Quran di episode yang akan datang. Dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Akhi Fauzan di Bandung. Silakan Akhi Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abdan idza qalla. Iya. Cukup ya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Akhi Fauzan ya. Nah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Fauzan di Bandung atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di layanan interaktif line telepon 02286862637. Silakan. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Dafa lagi di Sukahaji. Abu Dafa lagi di Sukahaji, silakan Abu Dafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita? Ara'aital ladzi yanha. Abdan idza shalla. Ya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Abu Dafa ya. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukahaji atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadat Sujatmika di Parongpong bukan? Iya Ustaz. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal. Afwan diulangi, Pak. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a. Sekali lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, Masya Allah ya. Ya, sudah cukup baik Pak Dadat ya. Secara umum, Masya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon terakhir, kita berikan kesempatan di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Apin di Bandung. Hafiz di Bandung. Apin. David di Bandung. Alvin. Oh, Alvin. Bandung. Alvin Ya. di Bandung. Silakan Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a, sekali lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Coba sekali ghainnya di Ar-ra'ahu istaghna. Baik, la bas. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, Masya Allah ya Pak. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Alvin. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, cukup. Ya. Terima kasih Akhi Alvin atas partisipasinya, dan kita boleh angkat pertanyaan dari hamba Allah Ustadz di Selacau. Beliau bertanya, benarkah Ustadz kalau membaca Al-Quran mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, di antara surat harus membaca takbir Allahu Akbar? Adakah dalilnya? Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Ya, ini sering ya mungkin sebagian kita mendengar ya atau tahu kalau ada tilawah di masjid-masjid ya yang pakai speaker keluar sana sini.
Ini kadang apa? Di antara surat dari Al-Duha sampai An-Nas itu ya, setelah akhir suratnya baca apa? Takbir Allahu Akbar. Kalau enggak apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Iya, memang ada riwayat. Ya, ada riwayatnya. Ada teriwayatkan dari ada riwayatnya ya, dari ulama-ulama qiraat juga meriwayatkan tentang hal tersebut. Ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya, di mana di antara kalau kita membaca dari surat Al-Duha sampai An-Nas memang teriwayatkan kalau tidak membaca takbir ya, ada tasbihnya, ada tahlil ya, diselingi dengan itu semua beberapa zikir, maka itu memang teriwayatkan ya, bukan hal yang muhdats atau yang bid'ah baru dimunculkan ya. Memang kita kurang mendengar atau memang kurang baca ya, kurang sosialisasinya saja ya. Memang ada secara periwayatan, ada disunnahkan untuk membaca takbir atau tadi beberapa zikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, antara surat Ad-Duha ya sampai surat An-Nas, di antara surat-surat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan demikian Ustaz pertanyaan dari hamba Allah, dan kita berada di penghujung acara, dan sebelum kita tutup kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, ya. Untuk ikhtitam ya, sebetulnya tidak bosan-bosannya kita untuk mengingatkan ya, kalau misalnya kita ini betul-betul berusaha menginginkan peningkatan kualitas secara bacaan Al-Qur'anul Karim. Tentu saja di sini membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan kesungguhan. Ya, sangat-sangat membutuhkan kesungguhan. Nah, dari kesungguhan tersebut akan melahirkan berbagai macam upaya, ya, atau upaya yang maksimal, ya, dari menyisihkan waktu tentu saja untuk berusaha membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian di setiap kita membaca, di setiap menyisihkan waktu bacaan tadi, kita berusaha mempraktekkan seluruh ilmu yang telah kita pelajari ya. Di samping itu juga kita mungkin bisa jadi mencari doping ya, untuk bisa jadi bergadang ya di malam hari, atau mengeluarkan biaya untuk mencari guru ya, lebih intensif lagi belajarnya. Ini bisa jadi ya, dengan kesungguhan maka akan melahirkan hal-hal seperti itu, atau upaya yang maksimal yang dia miliki. Baik, maka sekali lagi di sini amat sangat membutuhkan kesungguhan ya, dalam mempelajari apapun sebetulnya ya, mempelajari apapun sangat-sangat membutuhkan kesungguhan yang tinggi, tidak terkecuali mempelajari Al-Qur'anul Karim atau mendapatkan kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik. Namun perlu diketahui ya, kesungguhan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan berarti ketika dia tidak melakukan hal itu semua dengan ikhlas karena Allah. Ya, harus dikoreksi, harus ditelisiki, harus betul-betul diperbaharui niatnya. Ya, karena niat ini masya Allah ya, amat sangat susah sekali. Sebagian orang ya berusaha untuk belajar ke sana ke sini agar supaya menjadi atau diakui sebagai orang yang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, bacaannya bagus, suaranya merdu dan seterusnya. Ini berbahaya, ya, ini berbahaya. Sebagian yang lain memang berusaha di situ. Inilah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari kaumku itu adalah para penghafal Al-Quran. Ini
Ini sudah diwanti-wanti banyak sekali orang yang memang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, ya, bergelut di dunia Al-Quran, tapi ternyata apa? Niatnya ini salah. Niatnya ini tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak ikhlas, ya. Ada niat yang lainnya, ada misi yang lainnya di balik dia melakukan atau berkecimpung di dunia Al-Quran tersebut. Maka ya di sini kita ingin mengingatkan tentang niat, ya, mempelajari Al-Quranul Karim ini amat sangat berat, ya. Dari segi niat kita harus betul-betul ikhlas, ya. Maka setiap waktunya kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah untuk mencari keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dijadikan catatan amal kebaikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.